Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rekan-rekan, teman semua, berjumpa lagi dengan With Best Friend ya, dengan saya dan si kecil Dede Patan. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah ya, penuh berkah hari ini. Amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipatkan jauhkan dari virus. Iya, jauhkan dari virus katanya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Ya, juga kita berharap hajat-hajat kita, permintaan-permintaan kita, doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ya, kemudian perihal bencana Palu, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah, terkhusus umat Islam di sana ya, karena berkali-kali tertimpa bencana. Jazakallah khair nih Pak An SR tadi mau watching video saya. Selamat malam Pak An, semoga sehat. Barakallahu fiik Pak An. Semoga sehat. Izin jualan. Jauhkan dari virus. Iya, Masya Allah. Brum brum brum. Izin jualan ya. Brum 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 brum. Ibu gelis watching. Ini Depatan ini mau jualan. Kang Patan mau jualan yang mana? Izin jualan ya. Oh ini nih. Nih. 1000. Berapa? 1000. 1000. Oke. Dan ini ke 1000. Itu mah 25.000. Dan ini? Ya itu nggak dijual. Itu engsel kayu, wooden hing. Dan ini? Itu kura-kura, itu 50.000. Dan ini? Itu peluit 25.000. Apalagi? Baik ya, sambil jalan. Apa itu? Oh, di sini aja. Nah, di sini kelihatan jadinya ya. Ini ball on the block, ball in the block ya. Ada bolanya. Oh, itu 25.000. Yang ini? Di bawah. Nah, 25.000. Ini? 25.000. Nih? 50.000. Ini lagi? 25.000. Ini? Salah. Nih? Ini 25.000. 25.000. Di sini kelihatan sayang. Kalau di sini nggak kelihatan. Nah, di situ. Nah, itu 50.000 kura-kura itu. Dan ini? Dan Udah dulu. Ya, itu 25.000 juga. Paus. Ini itu kura-kura 25.000 rupiah. Kura-kura. dan ini? Enggak kelihatan. Di sini kelihatannya. Itu kuda. Dan ini? Kuda 25.000. 5. Dan ini? Itu kera. Berapa harganya? 50.000. Baik. Terus, lagi ini? Apa itu 25.000? Kan udah tadi disebutin. Salah. Terus, iya. Nah, ini ayah mau perkenalkan dulu ini Tatah ya, pahat ya. Boleh? Boleh. Baik pecinta kayu semua, saya akan berbagi sedikit tentang pahat ya, dasar-dasar pahat. Itu saya
dihadiahi pahat Jepara. Dulu saya dan ayah saya punya pahat Jepara 2 box ya, dibawa ke Kalimantan untuk ngukir di Kalimantan sana. Ayah, mana magnet? Magnet? Oh, magnet ada. Magnet bekas mobil aku. Aduh, ayah nggak tahu ya di mana disimpannya sama Kang Fatan. Aku, ya, enggak lah. Di mana? Oh, dan ini juga Oh iya, harganya. ini 50.000. Ini yang semalam kita whittling ya. Sok karakter. Baik, kembali ke pahat. Oke, minimalnya itu ya yang pahat Jepara nih ya, yang saya tahu untuk praktek anak-anak SMP, SMA ya, bahkan pengukir-pengukir Jepara. Iya saya. Hati-hati ya. Para pengukir-pengukir Jepara ya, mungkin mereka lebih lengkap, lebih bagus gitu ya, gitu. Tapi ini saya kasih contoh, saya juga dapat dari Jepara ya. Nah, ada minimalnya 3 basis pahat ya. 4 saya perkenalkan 4. Yang pertama adalah pahat lurus ya, untuk memahat yang lurus-lurus. Ini belum saya asah, belum saya tempering, belum saya asah ya. Ini pahat lurus disebutnya, bentuk 1 pahat lurus dan macam-macam ukuran. Jadi mulai dari yang 3 mili, kemudian 1 senti dan seterusnya ya. Itu tapi jenisnya pahat lurus. Kemudian jenis yang kedua disebutnya pahat kuku ya. Pahatnya melengkung seperti kuku ya, seperti ini nih. Jadi khas kalau yang pahat lurus ini depannya lurus, kuku melengkung seperti kuku. Nah, bila dibalik oleh kita ya, punggungnya lurus ya, kalau ini punggungnya melengkung, jadi mengasahnya juga berbeda ya. Pahat kuku, ini pahat lurus. Nah, 2 jenis ya, ada pahat lurus, ada pahat kuku. Nah, pahat kuku ini ya tentunya untuk memahat sketsanya yang melengkung tentunya ya, itu. Kemudian ada satu bentuk lagi yang umum. Iya, pahat kuku juga sama ya, hanya beda-beda ukuran saja, tapi bentuknya seperti kuku, lengkungannya seperti kuku. Nah, ada satu lagi yang lengkungannya hampir setengah lingkaran atau 1/4 lingkaran ya. Jadi kalau dipahatkan untuk gambar atau sketsa lingkaran full bisa menggunakan batik Jepara ya, ukiran-ukiran pin ya. Sorry, barusan reconnect ya. Ukiran-ukiran Jepara minimal punya 3 bentuk dasar ini: lurus, kuku, dan kol ya. Ini ya, ada yang hampir setengah lingkaran, ada yang 1/4 lingkaran, ada yang 1/3 lingkaran. Jadi maksudnya kalau membuat lingkaran dengan kuku ini beberapa kali pukulan, kalau dengan yang kol ini bisa cukup 2 kali pukulan saja langsung memutar atau membulat ya. Demikian. Sama yang mau lurus, yang mau kuku, mau kol, itu hanya beda-beda ukuran saja
Ini contoh pahat kol yang paling besar ya. Satu box ukiran Jepara pahat Jepara minimalnya 38 piece biasanya ya, 36 atau sampai 38 piece. Oke. Pahat yang paling dasar itu ada 3, lurus, kuku, dan kol. Kemudian yang lainnya jumlahnya banyak, itu hanya membedakan ukuran saja. Oke. Satu lagi tambahan yang penting, ini saya sering menyebutnya adalah pahat rambut ya, untuk marking ya, untuk patterning biasanya ya, coakan garis atau untuk membuat rambut ya, membuat rambut nih sangat butuh kita itu pahat yang seperti ini. Kita seringnya menyebut pahat rambut. Jazakallah Teh Ade nonton ya, menyempatkan untuk menonton live. Oke, ini pahat pahat rambut sering disebutnya ya, karena ini untuk membuat rambut, misalkan rambut kuda, kalau kita ngukir kuda, rambut manusia, jadi tinggal dorong gitu pakai kekuatan tangan saja bisa ya, jadi tidak dipukul gitu. Pahat rambut. Nah, 4 jenis dasar itulah insya Allah cukup untuk memahat baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Kemudian perihal papannya, saya dulu pernah membuat ukiran Jepara, papannya Abbasiyah yang paling lemah banget gitu ya. Jadi pahat itu kalau tidak tajam, kayu itu akan apalagi kayu yang seratnya kasar seperti Abbasiyah atau randu, itu bukannya terkupas atau tersayat, tapi malah tertekan, kentob kalau orang Sunda bilang ya, atau resikonya patah. Jadi justru semakin lemah atau seratnya semakin kasar kayu, lebih baik adalah pahatnya setajam mungkin gitu ya. Apalagi pahatnya tajam melawan yang relatif seratnya halus seperti sonokeling, terus jati ya, kemudian mahoni, nancep enak kalau udah membentuk ya, ukiran-ukiran baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Itu. Jadi sekali lagi saya tidak berusaha mengajarkan, hanya berbagi saja yang saya pahami, bahwa pahat itu ya beda dengan tatah ya. Kalau di Jawa Barat itu, kalau tatah itu untuk pertukangan kayu bangunan itu disebutnya tatah. Kalau untuk mengukir ukiran seperti ukiran Jepara ya, kemudian ukiran-ukiran patung seperti itu ya, disebutnya pahat itu. Jadi sekali lagi saya berbagi yang saya kenali. 4 basis atau dasar pahat yang harus kita miliki adalah pahat lurus, pahat kuku, pahat kol, dan pahat rambut. Kemudian modal pahat yang lainnya adalah talenan. Jadi harus apa yang kita pahat itu didudukkan di tempatnya, diam, itu disebutnya talenan ya, amparan gitu ya. Gitu. Supaya tidak bergerak yang kita pahat atau tidak ikut bergeser karena menggunakan pukulan ya, kekerasan pukulan gitu. Kemudian modal yang kedua adalah ya otomatis karena dipukul, kalau pegangannya kayu seperti ini ya boleh dipukul, boleh hanya dengan menggunakan tekanan tangan. Tapi kalau yang besi semua begini ya, ini maksudnya dianjurkan gitu ya, dipukul gitu ya. Sebentar saya kasih contoh palu pemukul ya. Biasanya jarang besi lawan besi ya. Jadi kalau pahatnya ujungnya besi, lawannya itu kayu seperti ini. Nah ya, bisa dibikin dari gelondongan kayu, tinggal dikecilin untuk pegangan, bisa sambungan seperti ini. Yang jelas fungsinya untuk memukul
Oke. Nah, kekencangan memukul, berat atau tidaknya atau keras tidaknya pukulan kita itu diatur sesuai dengan media ukiran kita dan ketajaman pahat kita, ya. Ya, jangan sampai mau dipahat malah jadi rusak, ya, kayunya atau bahannya, gitu, ya. Demikian kita berbagi sedikit tentang apa yang saya ketahui di luar whittling atau mengukir menggunakan pahat, ya, gitu. Kemudian ya banyak teman kita, bahkan saya pun kalau udah mengukir kayu-kayu gelondongan dibentuk utuh seperti kuda berdiri, kepala kuda, monyet berdiri, ya, ukiran-ukiran utuh dari kayu gelondongan, ya, saya harus dibantu karena sekali lagi mengukir itu kan kebanyakan membuang bagian yang tidak berguna sehingga membentuk gitu kan. Jadi ya golok digunakan, kadang-kadang kampak digunakan, ya gergaji otomatis digunakan, apalagi media yang mau kita buat patung atau ukirannya juga memang ukurannya besar, ya, gitu. Jadi kalau kayu gelondongan apalagi diameter kayunya segede badan munding besar sekali, kita hanya bermodalkan pahat-pahat begini ya otomatis lama, ya. Jadi pada saat patterning atau sketsa, ya, bentuk kasarnya gitu yang tidak berguna kayunya gitu, ya, ya kan segera dibuang gitu. Nah, dibuang itu ya menggunakan golok lah, kampak lah, kadang-kadang menggunakan ya plis gergaji lah gitu. Yang penting cepat terbuang, sehingga pahat itu digunakan pada saat untuk detailing saja, untuk mendetailkan patung atau ukiran yang kita maksud. Ya, demikian berbagi tentang pahat, ya, itu. Memang produk-produk pahat dari luar negeri juga saya perhatikan banyak, tapi ya seperti yang saya katakan, pahat itu kalau dari penggunaannya ada dua jenis, ya, sumber tekanannya. Ada yang pahat dipukul seperti ini karena besi semua, nggak ada pegangan kayunya. Ada juga berpegangan kayu, tapi kalau ujung besinya sampai di ujung ya boleh dipukul, ya, oleh palu karet atau palu kayu gitu. Tapi kalau misalkan berpegangan kayu gitu, terus tidak ada tumpuan untuk pemukulan atau kekuatan untuk pemukulan, ya otomatis itu berarti pahat yang menggunakan tekanan tangan, ya, itu. Biasanya rata-rata yang berpegangan kayu itu lebih difungsikan untuk menggunakan tekanan tangan, bukan dipukul oleh palu, ya, gitu. Ya paling sering bule-bule atau orang Jepang, ya, orang Jepang kalau udah detailing, karena kalau dipukul itu kadang-kadang membuat tercongkel atau terlalu keras dan lain sebagainya, mereka lebih terkontrol dengan menggunakan tekanan tangan. Jadi orang Jepang, ya pengukir lah, ya, jangan aneh kalau di pengukir luar negeri kalau sudah detailing menggunakan pahat-pahat yang tanpa pemukul atau menggunakan tekanan tangan. Memang lebih enak, ya, tidak terlalu beresiko, beda dengan yang palu pukulan. Dan harganya saya cek memang relatif, rata-rata satu set itu ada yang 12, lebih dari 5 lah, ya, satu setnya. Bahkan ada yang circle, ada yang membulat, ya, untuk membuat cekungan-cekungan sendok dan lain sebagainya. Ada part yang seperti itu. Itu style barat, ya, atau style Jepang, ya, gitu. Nah, kalau di Indonesia ya rata-rata ya begini, tanpa pegangan kayu gitu, dan relatif lebih murah,
Itu ini bisa kita dapat satu box ini 380.000, isinya 38 piece biasanya ya. Tapi balik lagi itu rata-rata ya dasarnya ada pahat lurus, ada pahat kuku, dan ada pahat kol, ditambah lagi pahat untuk garis seperti ini atau untuk rambut ya, yang siku begini itu. Nah, demikian saya hanya bisa berbagi sedikit tentang apa itu pahat dan fungsinya ya, walaupun tidak saya praktekkan gitu. Ya. Oke, jazakallah khair sudah mau nonton live saya, apalagi yang nge-like ya, jazakallah khair. Nah, sekali lagi saya mohon maaf ya, izin jualan. Ini gantungan kunci kera 50 ribuan yang ukuran seperti ini. Nah, ini yang live with link kemarin saya selesaikan malam karena live-nya takut terlalu lama. Ini saya selesaikan tanpa live ya. Itu yang kemarin. Ya. Ini bahannya jati juga ya, keras lah. Tapi saya tetap menggunakan with link. Pisau with link ini. Ini harganya 65.000. Anda boleh pesan sama saya ya. 65.000 harganya. Model barat dan model Indonesia. Saya bermodalkan dua whittling ini bisa membuat seperti ini dengan bahan kayu keras atau jati. Ya, seperti yang kemarin live. Baik, ini harganya 50 ribuan saja. Ini juga 50 ribuan saja. Kemudian ini 50.000 ya, yang ukurannya sama nih ya, gede-gede seperti ini 50.000. Ini kura-kura seri manusia, seri binatang, ukurannya seperti ini 50.000 harganya. 50.000 ya. Oke. Baik, silakan order, boleh ke WA ya 081321216702. Kalau tidak di message aja langsung, oke. Kemudian ini selain yang harga 50 ribuan tadi, yang paling mahal hanya satu ini ya. Ini saja harganya 80.000 rupiah. Ikan pedang. Karena ini spesial, kayunya di bending atau dilengkungkan dulu. Ya kurang lebih memakan waktu 3 harian lah ya, sampai kering. Kemudian baru diukir ya. Ini 80.000 saja. Yang lainnya 25 ribuan seperti ikan arwana seperti ini ya. Kemudian yang kecil-kecil seperti ini ada ular, ada kera, ada ular ya. Kemudian ada hiu kayak begini, hiu paus ya. Kemudian ini ya, range dari 3 macam kayu, jati, walnut, dan solokling. Ya, ini simbol tangan bersilangan ya, bukan simbol macam-macam ya, ini simbol silat. 25.000 rupiah. Kemudian ini ukurannya besar, ikan pedang ya, dari kayu solid juga, ini 50.000. Ini ukiran langsung mengukir bola dalam kotak sehingga mereka terpenjara ya. Dan ini bisa bergerak. Ini juga harganya 25.000 rupiah. Yang seneng kucing, udah saya ukirkan kucing ya, 25.000 juga. Jazakallah khair Pak Edi Junaidi ya, semoga sehat ya. Masih di Cimahi sana atau udah kembali ke Majalengka Kang Edi? Jazakallah khair ya, udah nonton. Kemudian ini kucing yang lainnya 25 ribuan juga. Kalau nggak salah saya juga bikin doggy, anjing labrador. Nah ini ya, silakan Kang Edi. Sebetulnya kan World Best Friend ini lembaga untuk
mendidik teman-teman semua, bukan mendidik sih, nah, terlalu tinggi ya, berbagi yang seneng whittling, raut meraut, yang senang pahat memahat gitu. Kita punya sampah-sampah kayu dari tukang kusen, silakan dibentuk mau jadi apa. Prakteknya di Wood Best Friend ini di sini gitu, siapapun ya gitu. Itu 5 tahun yang lalu sudah berjalan ya. Ada yang bikin flash disk kayu, ada yang bikin MP3 player kayu. Ini teman-teman semuanya orang Majalengka ya, kreatif prakteknya di saya gitu ya. Dan itu free, gratis, artinya nggak dipinta biaya apa-apa. Silakan datang kemari dan praktek. Hanya gitu karena saat ini lockdown, jadi rumah saya atau Wood Best Friend belum membuka untuk teman-teman semua yang ingin coba-coba whittling atau coba-coba meraut atau coba-coba memahat. Itu insya Allah kedepannya kami terbuka untuk teman-teman semua yang ingin berkarya dari kayu sampah gitu ya. Itu 4 tahun 5 tahun yang lalu udah saya kerjakan ya. Wood Best Friend ini 5 tahun yang lalu sudah ada. Ini Wood Best Friend sempat pakem dulu ya, tidak berbagi tentang raut meraut atau pahat memahat ini ya, karena saya tugas dulu di luar kota gitu, tidak di Majalengka, sehingga saya tinggalkan selama 4 tahun. Begitu saya kembali bertugas lagi di Majalengka, alhamdulillah Wood Best Friend saya buka lagi gitu. Tidak pakem artinya ya, hanya untuk kegiatan berbagi atau educate ya, melatih teman-teman semua atau beruji coba di tempat saya belum bisa karena ya lockdown ya, karena COVID, PSBB lah ya gitu. Tapi kalau PSBB sudah berlalu, corona sudah berlalu ya, insya Allah baik teman-teman yang di Majalengka ataupun di luar kota, kami terbuka untuk berbagi tentang pahat memahat ataupun raut meraut, karena alat-alatnya insya Allah udah lengkap. Tapi mohon maaf gitu, bahannya materialnya dari sampah tukang kusen gitu ya, sementara ya gitu. Dan itu free, gratis insya Allah ya, silakan ya. Insya Allah saya buka sesudah corona atau PSBB ini berlalu gitu ya. Oke, balik lagi, saya mohon maaf, jazakallah khairan kasiron udah mau nonton watching ya gitu. Karya-karya saya semuanya handmade gitu ya. Kemudian ya saya mohon maaf jika mengganggu waktu Anda gitu ya. Sekali lagi, Wood Best Friend ini setelah PSBB atau Corona ini kami membuka kembali insya Allah untuk yang mau berbagi atau diklat lah ya, diklat atau mau berbagi, mau mempraktekkan apa yang dia ekspektasikan, dia inginkan dalam kemampuan skill memahat maupun raut meraut ya itu. Saya silakan datang ke tempat kami di Jalan Pemuda nomor 72 di belakang Partai P3 Majalengka Kulon, Majalengka ya itu. Oke, nah silakan bagi yang berminat dengan gantungan kunci handmade saya dari mulai 25.000, 50.000 dan 80.000. Nah, segini adanya ya, handmade ya, ini bukan hasil CNC router atau hasil karya mesin, jadi memang terbatas ya. Kemudian saya juga tidak lupa menawarkan bagi siapa juga yang tertarik dengan kacamata kayu handmade saya, harganya 500.000 kosong tanpa lensa ya itu, harganya 500.000 tanpa lensa. Bahannya ada kayu jati, ada sonokeling, ada walnut, dan ada cherry ya, hanya 4 macam. Silakan inden. Pengerjaannya biasanya selama 1 minggu
Kalau kacamata baca, silakan lensa kacamata bacanya kirim ke Majalengka ya, ke Woodwest Brand. Nanti saya cocokkan, tinggal Anda pilih tipenya seperti apa. Ya, kalau tidak ya Anda tinggal beli frame kosong dari Woodwest Brand. Itu nanti tinggal bawa ke optik, nanti optik yang mengukur dan memasang lensanya. Insya Allah bisa. Oke. Baik, jazakallah khair. Sekali lagi terima kasih banyak. Bedang Bunila Bosma, Masya Allah kita ketemu lagi ya Bunila ya. Cuman belum sempat apa ya, ketemu virtual ya. Ini, apa kabar saudara-saudara teman saya semuanya di Belanda sana? Semoga baik-baik saja. Wahendra Sukanda, semoga kabarnya baik ya. Bro Leo ya, semoga kabarnya baik di Belanda sana. Atau mungkin tertarik untuk memasarkan kacamata atau produk-produk saya di Belanda ya, itu di Eropa. Siapa tahu saya ada kesempatan ekspor ya kacamata lagi seperti 4-5 tahun yang lalu. Masya Allah ya, jazakallah khair sekali lagi atas perhatian teman-teman semuanya, apalagi pecinta kriya kayu ya, gitu. Nggak bosan-bosan, dan mohon maaf saya mengganggu waktu kalian, Bapak Ibu semua, teman semua, untuk menawarkan produk-produk saya ya begini adanya. Ya, mohon maaf bila ada salah tutur kata ataupun ya penjelasan yang kurang tepat ya, karena kita sifatnya berbagi apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, apa yang ya tidak bermaksud mengajari lah, insya Allah ya. Mohon maaf sekali lagi. Bagi yang hendak order tinggal kontak saja di message atau di WA 081321216702. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih banyak ya. Semoga hari-hari ini, hari kedepannya kita selalu dalam lindungan Allah dan subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.